어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Hai guys, jadi kita akan membahas video tentang estimasi dan forecasting domain analisis menggunakan spreadsheet, simple regresi, dan multiple regresi. Nah, yang pertama kita akan menganalisis simple regresi terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat datanya yaitu ada seed sama price, seed sebagai Y dan price sebagai X. Selanjutnya kita buka aplikasi Excel. Nah, di sini sudah ada datanya tadi ya. Dan jika belum ada datanya, maka masukkan saja di Excel. Selanjutnya, buka data yang terdapat di bagian atas. Nah, jika sudah, kita pencet bagian data analisis. Nah, jika di Excel kalian belum ada, maka pencet bagian file, lalu pilih option, lalu pilih bagian add-ins, dan pilih analisis Toolpath. Lalu pencet go. Selanjutnya, centang bagian analisis Toolpath. Nah, di sini kan ada beberapa pemilihan, yaitu ada analisis Toolpath, ada analisis Toolpath VBI, ada Aero Curenci, ada solver add-in. Nah, di sini boleh dipencet semuanya, tetapi yang wajib dipencet itu yang analisis Toolpath. Lalu pencet OK. Nah, di sini akan muncul data analisis. Setelah itu, pencet data analisis, lalu pilih regresi, lalu pencet OK. Nah, setelah itu kan muncul seperti ini. Nanti input Y dipencet, lalu blok bagian sheet. Setelah itu, input X juga seperti tadi, lakukan seperti tadi. Pencet. Nah, setelah itu di sini kan ada bagian confident. Nah, itu pencet confident level. Nah, terus dipastikan juga itunya 95%. Nah, terus di sini kan ada bagian output option. Nah, pencet yang output range. Lalu pencet. Nah, kita pilih kotak di mana saja yang masih kosong. Lalu pencet OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari analisis regresi. Nah, kita renggang-renggangkan dulu garisnya, pencet 2 kali, agar kita mudah untuk menginterpretasikannya. Nah, di sini kita akan menginterpretasikan data simple regresi. Nah, yang pertama kita akan interpretasi multiple R, yaitu Y sama dengan B0 ditambah BX1. Jadinya Y sama dengan 478,5 dikurang 1,63. Nah, kenapa dikurang? Karena yang bagian confident itu, yang X variabel 1, itu kan negatif 1,6. Sedangkan rumusnya itu kan B0 tambah BX1. Jadi, plus sama minus itu kan jadinya minus. Jadinya 478,5 dikurang 1,63. Nah, hasilnya 476,87. Nah, itu hasil dari multiple R. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan yang p-value. Nah, p-value sama dengan 8,77 lebih besar dari 0,05. Nah, karena
karena p-value-nya itu lebih dari 0,5, maka tidak mempengaruhi penjualan. Selanjutnya, kita akan menginterpretasikan yang R-square. Nah, di sini kan R-square-nya 0,58, jadi ditulis R-square 58% dipengaruhi oleh harga penjualan atau Y. Nah, sisanya yaitu 42% dipengaruhi oleh variabel lain atau X. Nah, yang kedua, kita akan menganalisis multiple regresi. Nah, caranya itu sama seperti tadi ya. Nah, di sini ada datanya, yaitu ada seed, ada price, ada C price, sama income. Nah, seed ini merupakan sebagai input Y, sedangkan yang price, C price, sama income itu sebagai X. Nah, caranya menginterpretasikan analisisnya itu sama kayak yang simple regresi tadi. Kita pencet data, lalu pencet data analisis, pencet regresi, lalu pencet OK. Nah, setelah muncul ini, yang input Y itu hanya yang seed. Di blok bagian seed, pencet. Lalu yang input X yang membedakan antara simple regresi sama multiple regresi. Tadi kan yang simple regresi cuman ada price, yang sebagai input X-nya cuman price. Sedangkan yang multiple regresi ini yang sebagai X-nya itu ada price, ada C price, ada income. Nah, jadi yang input X-nya kita blok bagian price sampai income. Lalu pencet. Nah, lalu setelahnya yang membedakan juga bagian ini itu tadi kan yang simple regresi hanya dipencet yang confident. Nah, sedangkan yang multiple regresi kita pencet label sama confident. Nah, pastikan juga itu 95%. Nah, selanjutnya output option itu pilih yang output range sama seperti tadi juga. Pilih kotak yang masih kosong, lalu pencet. Nah, setelah itu pencet bagian OK. Nah, ini datanya sudah muncul, analisisnya sudah muncul. Nah, jika sudah, kita akan menginterpretasikan dari multiple regresi ini. Nah, jadi selanjutnya kita akan menginterpretasikan data multiple regresi. Nah, yang pertama, multiple R yaitu Y sama dengan B0 plus BX1 plus BX2 plus BX3. Sama dengan Y sama dengan 28,8 dikurang 2,12 ditambah 1,03 ditambah 3,08 sama dengan hasilnya yaitu 30,79. Nah, setelah itu kita akan menginterpretasikan yang R-square. Nah, di sini R-square-nya itu 0,77. Jadi,
R² itu 77% dipengaruhi oleh harga setiap kursi. Jadi, sisanya 23% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, tingkat R² yang tinggi akan memprediksi permintaan di masa depan. Selanjutnya, kita akan menginterpretasikan yang adjusted R². Nah, sebesar 0,72. Jadi, adjusted R² yaitu 72% dalam variabel Y atau seed dijelaskan oleh variabel X yang terdiri dari price, chip price, sama income. Nah, selanjutnya interpretasikan yang P-value. Nah, yang pertama itu ada intercept, itu 0,871 itu lebih besar dari 0,05. Maka tidak akan mempengaruhi penjualan. Yang kedua ada price, itu 4,328, itu lebih besar dari 0,05. Maka menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara harga dengan penjualan. Karena jika harga naik, maka penjualan akan menurun. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga itu ada chip price, yaitu 0,04, itu lebih kecil dari 0,05. Maka menunjukkan harga yang ditetapkan pesaing tidak akan mempengaruhi penetapan harga pada perusahaan. Dan yang keempat itu ada income. Di sini income-nya itu terdapat 0,009. Itu lebih kecil dari 0,05. Maka menunjukkan bahwa income tidak akan berpengaruh pada permintaan di masa depan, karena income sendiri adalah pendapatan perusahaan.